ML Radio, Business and Entertainment Station. 101.1 FM ada di Business and Entertainment. Halo sobat bisnis, kamu ketemu lagi ya sama Ika di sini yang setia nemenin kamu nih ya. Kalau misalnya kamu udah ngedengerin Ika dari awal, pasti kamu tahu banget kalau misalnya sekarang kita ada di segmen Radio Talk Show. Nah kali ini Ika udah kedatangan narasumber yang pasti ditunggu-tunggu ya sama kamu. Dan kalau misalnya kamu udah stalking pasti udah tahu dong kita kedatangan tamu Ahmad Azizul Kohar. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau misalnya nggak baik mungkin nggak nyampe sini ya. Iya benar. Aku manggilnya apa nih enaknya? Kak Ijul ya? Ijul aja deh ya. Ijul aja. Ya, Ijul aja deh. Ijul aja nggak pakai kakak. Nggak usah pakai Nggak kakak usah. lah ya. Kan masih muda gitu. Oke. Oke Ijul. Lagi sibuk apa nih Ijul kalau boleh tahu? Sekarang lagi sibuk. Alhamdulillah kemarin habis kompre ya. Oh habis kompre Ya, alhamdulillah. Jadi, sibuk kemarin sibuk itu. Dan juga sekarang lagi sibuk di wedding juga. Di wedding sebagai? Wedding organizer. Oh, di organizer. Di IO-nya lah ibaratnya kalau di event-event IO gitu. Terus sama di kopi juga sih. Oh, Kita lagi ada kopi. pelatihan kopi juga, Siger Hub namanya. Siger Hub. Iya. Itu pelatihan tentang Ya, kopi. pelatihan tentang startup UMKM kayak gitu sih. Jadi kita Seminar-seminar sebagai- gitu ya? iya, Kita Oh. sebagai Pembicara. bukan Oh, kita bukan. sebagai yang ikut latihannya dalam Oh, gitu. dalam usaha itu gitu. Oke. Nah sobat bisnis kalau misalnya ini ada yang belum tahu ya, Ahmad Azizul Kohar, Ijul ya. Iya, gila. Ijul ini juga sebagai Muli Mahanai 2018, Duta Kopi 2018 dan juga entrepreneur dan dreamer ya. Iya. Bener ya Kak ya? Masih belajar sih. Masih belajar ya. entrepreneurnya. Iya, kita sama-sama saling belajar Bener. juga. Oke, tadi sibuknya habis compare ya Kak ya? Iya, alhamdulillah banget sih setelah penantian panjang ya. Setelah kan. penantian panjang. Setelah penantian panjang banget ya. Kuliah di mana tuh Kak? Ini di belakang. Oh di belakang, di sebelah Iya, ya? di sebelah ya. Universitas Di uni. Lampung. Iya. Ngambil jurusan apa Kak? Jurusannya hubungan internasional. Hubungan internasional. Angkatannya 2015 sih. 2015. Berarti tinggal ini ya. Apa namanya sih? Wisuda ya? Iya, wisuda, doain aja lah ini. Amin. Bisa Tahun cepet depan wisuda ya. Tahun depan bisa nggak tuh Ya, kira-kira? tahun depan harus ya kan ini udah akhir Desember kita Iya. ya. Oke deh, ini sobat bisnis mungkin nanti kalau misalnya kamu nih yang pengen tanya-tanya atau yang kepo banget nih tentang Muli Mahananya juga dan tentang usahanya Ijul juga kan tadi usaha kopi juga ya Kak ya? Iya. Usaha kopi nanti kita bakal berbincang-bincang banyak banget. Mungkin sebelum itu Ika mau langsung tanya nih tentang Muli Mahanai ya, Muli Betul. Mahanai 2018. Jebolan Muli Mahanai 2018 Kota Bandar Kota Lampung. Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Nah, Ika mau tanya nih, Ijul, awal mulanya gimana sih sampai pada akhirnya bisa menjadi Muli Mahanai 2018 Bandar Lampung? Awal mulanya sebenarnya kan Muli Mahana itu kan duta pariwisata gitu ya. Iya. Nah, kalau awalnya itu ada teman yang di tahun 2017 itu ikut Muli Mahana Kota Bandar Lampung. Terus dia ngajak gitu, coba kamu ikut dulu deh, kamu coba ikut untuk Muli Mahana Kota Bandar Lampung ini, kayaknya cocok deh, bisa deh gitu. Awalnya sih agak nggak pede gitu ya kan, nggak pede ya, kayaknya deh coba aja deh gitu, karena kan di sana banyak yang kita dapat juga kan. Iya. Di Muli Mahana Kota Bandar Lampung itu kita benar-benar dilatih dari kepercayaan diri, terus public Bener. speaking, mental dan lain-lainnya. Nggak cuman berlenggak-lenggok pageant yang jalan gitu, tapi kita benar-benar dilatih untuk tahu tentang segala sesuatu gitu, terutama di bidang pariwisata gitu. Itu sih awal mulanya. Jadi wah kayaknya oke deh, kawan yang banyak edifikasi soal itu, ya udah kita coba ikut. Oke, berarti awal mulanya memang karena diajak juga ya Iya, Kak ya? karena diajak. Bukan yang kan ada tuh misalnya ada orang yang memang dari awal pengen banget gitu ya. Jadi terus dari Hamin berapa atau dari tahun berapa udah mempersiapkan dirinya Iya, gitu iya, kan. iya. Sebenarnya udah pernah ngeliat juga sih kayak wah Muli Mahana gitu. Iya. Dan waktu SMA dulu kan saya SMA-nya di Lampung Barat. Di Lampung Barat itu sempet ikut juga gitu yang Muli Mahana Lampung Barat. Cuman kayaknya ya kayak gitu ya, nggak terlalu tahu gitu. Ternyata Muli Mahana itu selain di Lampung Barat ada juga di tempat lain Kota Bandar yang Lampung ternyata emang lebih
seleksinya lebih ini Lebih gitu. lebih ketat detail, gitu lebih ya, lebih ketat detail ya. dan wah ini kayaknya lebih menantang. Lebih menantang lebih ya. menantang deh kayaknya ya udah jadi. Oh berarti dulu sempetnya di Lampung Barat dulu ya kak ya? Iya dulu pas SMA sih. Oh, Pas SMA itu SMA. guru-guru yang ngajakin coba kamu ikut ngwakilin SMA ini. Ya udah deh, cobain deh kalau gitu. Ada ketagihan ke Kayak, Bandar Lampung ya. Kebetulan waktu diajak sama temen ya kan. Ya udah gitu udah. Itu di Bandar Lampung berarti asal aslinya dari mana kak? Kalau aslinya Pajar Bulan. Kalau kamu tahu Pajar Bulan itu daerah Lampung Barat tuh. Lampung Barat, Oh. iya. Tapi sekarang tinggal di Bandar Lampung. Sekarang tinggal di Bandar Lampung. Oke. Karena kuliahnya di sini ya kan. Oh iya, karena kuliah di sini. Berarti di sini ngekos ya? Ngontrak sih Oh ngontrak ya, lebih tepatnya ngontrak. Oke deh sobat bisnis, mungkin nanti kita bakal berbincang-bincang banyak ya tentang apa namanya sih Ijul. Dan juga pastinya tentang Muli Mahanai nih. Mungkin kamu-kamu nih yang baru mau daftar Muli Mahanai bisa nih langsung dengerin aja di sini. Nanti kita bakalan sharing-sharing tentang Muli Mahanainya secara detail ya. Atau secara penilaiannya bagaimana, atau syarat-syaratnya bagaimana, atau mungkin nanti suka dukanya dan prosesnya di Muli Mahanai itu seperti apa. Nanti kita bakal tanya-tanya nih sama jebolannya langsung di 2018. Nah mungkin kalau misalnya sobat bisnis nih banyak yang kepo nih. Tadi udah diceritain awal mulanya. Sekarang Ika pengen tahu dong proses di dalamnya bagaimana tuh. Pasti kan di Muli Mahanai itu ada seleksinya, ada penilaiannya, Iya, banyak aktivitas-aktivitasnya di situ. Nah itu bagaimana tuh kalau misalnya untuk Ijul sendiri? Kalau untuk prosesnya kita ada beberapa proses kalau di Kota Bandar Lampung itu. Pada saat saya mengikuti itu pada tahun 2018 itu pertama itu ada yang namanya seleksi berkas sih. Oke, Kita liatin seleksi dulu berkas. Kita datang di salah satu tempat yang ada interviewnya. Kita kasih, terus sudah itu dipanggil. Nah dipanggil. Dari seleksi berkas itu? Iya nanti dipanggil. Nanti kita diwawancara sama beberapa juri dari Imkobal. Dari Imkobal itu kita ditanya apa motivasi kamu untuk mengikuti Muli Mahanai ini, terus kegiatan kamu apa. Nah di sana ternyata mereka itu menilai karakter kita gimana, terus kemampuan kita apa. Nah di situ pertama kali penilaiannya. Nah setelah itu selesai beberapa hari kemudian, seminggu atau 2 minggu jaraknya, baru nanti diumumin lewat feed Instagramnya Imkobal. Ya di Imkobal itu baru semifinalis tuh. Oke. Baru semifinalis tuh baru diumumin. Misalnya dari yang daftar kayak kemarin udah 150-an ya. Dari yang berkas ya? Iya, yang berkas 150-an mungkin yang bisa terima hanya sekitar 50 atau 60 orang yang memenuhi syarat gitu. Ya? Iya, setengahnya. Tapi itu bisa. Dari seleksi berkas untuk melaju ke wawancara semua? Rata-rata sih semua, karena mereka karena juri pengen tahu dulu kan kepribadiannya gimana. Oh, oke deh, ngelihat dari berkasnya oke nih, tapi kalau kita ngelihat langsung oke enggak gitu ya kan, kayak gitu. Terus dari semifinalis itu udah semua diumumin, mungkin setengahnya yang lolos. Kita ada yang namanya malam semifinalis atau malam penentuan. Itu kita ada pertunjukan bakat atau talent kita. Nah, semua semifinalis nanti itu bakal dikumpulin gitu di salah satu tempat atau aula. Biasanya di Bandar Lampung itu ada aulanya, yang di sana lupa saya. Atau di salah satu hotel, kalau misalnya di semifinalisnya ada di hotel, berada di hotel nantinya, itu dikumpulin tuh di satu tempat. Kita bakal tunjukin talent masing-masing. Kita bakal geladi dulu di sana, latihan dulu beberapa hari latihan. Misalnya ada yang jago silat, terus ada yang jago nari, berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Dan itu dikemas dengan cara drama gitu. Maksudnya? Drama klasik gitu loh. Oh, jadi digabung ya? Iya, digabung. Jadi ada drama-dramanya juga kayak gitu. Apa ya bilangnya, bukan drama kali ya, apa ya? Apa sih kalau pertunjukan di salah satu tempat gitu loh. Iya. Iya, kolaborasi bukan ya? Iya, bisa dibilangnya itu mungkin drama itu sih, drama musikal, drama musikal gitu. Karena di sana sebelumnya juri-juri atau misalnya tim-tim kru-kru itu udah menyiapkan teksnya gitu, teks drama itu gitu, sesuai dengan bakat-bakat para semifinalis. Nah kalau Ijul sendiri kemarin apa? Kemarin saya kebetulan cuman ini sih apa ya, narator sih ya. Oh, narator. Jadi ngebawain ini apa acaranya gitu. Oke, lanjut. Kayak gitu sih. Cuman ngandalin di suara doang kalau kemarin kebetulan. Lalu setelah pertunjukan itu? Nah, setelah pertunjukan itu
Setelah selesai semua pertunjukan sampai dengan akhir, baru nanti diumumin untuk menjadi finalis. Untuk jadiin finalis cuman ada 15 pasang. Dari sekian banyak itu berpasang-pasangan. Iya, berpasang-pasangan. 15 pasang ini itu 15 muli, 15 mahana. Itu diumumin untuk layak gitu masuk ke finalis. Nah, cuman sebelum itu kan udah ada penilaian lagi. Lebih banyak penilaian ke kepribadian kamu gitu. Pribadiannya enggak egois, enggak bisa bekerja dengan tim gitu. Karena kan muli mahana juga kan nantinya untuk memperjualbelikan, ibaratnya mempromosikan wisata kita kan harus sama tim juga kan, nggak boleh egois jadinya. Kayak gitu sih. Oke, wah menarik sekali ya. Nah, terus kalau misalnya itu tadi proses di dalam untuk menjadi muli mahanai finalisnya. Nah, terus pasti banyak dong ya kegiatan di situ yang dilakuin setelah mengikuti beberapa proses itu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih kegiatan di dalamnya itu ada apa aja Ijul yang pernah dilaksanakan sebagai duta muli mahanai 2018. Bener sih duta juga sebenarnya kan. Muli mahana itu sebutan untuk duta. putra putri, ibaratnya kan putra putri wisata Indonesia gitu. Cuman kalau di Lampung ini kan nama dari kita muli mahana gitu. Muli itu wanita, mahana itu pria kayak gitu. Pertanyaan tadi apa? Kegiatannya. Oh ya, di finalis itu belum selesai tuh sebenarnya. Di finalis. Nah, di finalis itu juga kita di sana banyak banyak materi-materi yang kita dapetin kan dari pembicara-pembicara yang handal yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita dilatih terus-menerus gitu beberapa hari ya kan, di karantina gitu. Di karantina sampai akhirnya kita benar-benar tahu apa tugas kita sebagai muli mahanai, bahwa kalian ini adalah representatif Kota Bandar Lampung gitu, untuk mempromosikan wisata yang ada di Bandar Lampung gitu. Jadi kalian harus siap kayak gitu sih di dalam pelatihan itu pasti seperti itu. Terus barulah setelah 1 minggu diumumkan gitu untuk siapakah yang menjadi muli mahanai Kota Bandar Lampung, siapa yang menjadi muli mahanai 2, muli mahanai 3, muli mahanai persahabatan, muli mahanai pariwisata dan banyak lain-lain. Ya ternyata ya. Banyak ini bidang-bidangnya gitu. Dan itu memang sesuai dengan orang-orangnya gitu, sesuai dengan orang-orang tersebut gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk Ijul sendiri kemarin aku dapat kemarin tuh Mahanai 2 sih. Mahanai 2 Kota Bandar Lampung. Pasangannya itu Nadia Sutejo namanya. Nadia Sutejo. Oke, nanti kapan-kapan kita undang. Iya, itu pasangan saya Nadia Sutejo. Oke, itu proses. Ya, prosesnya. Sebagai muli Mahanai Kota Bandar Lampung. Nah, tadi nih kegiatannya ada apa aja tuh? Baru nih kita balik kegiatan ya. Nih kegiatan kita 1 tahun full itu banyak kegiatan, banyak banget kegiatan di Muli Mahanai Kota Bandar Lampung. Salah satunya itu manjau. Manjau tuh apa? Nah, manjau ini dulu saya awalnya nggak tahu manjau ini apa. Oh, main jauh nih kata saya kan. Main jauh, ternyata manjau itu kayak kita berkunjung gitu, ke salah satu tempat yang itu wisata juga. Nah, waktu itu manjaunya ke Lampung Barat. Tim Kobal itu tempat tempat tinggal asli kita. Manjau ke Lampung Barat, terus di sana juga eksplor wisata-wisata ada di Lampung Barat, belajar juga gitu wisata di sana. Oh ternyata gini nih wisata yang di Lampung Barat gitu. Terus berkolaborasi juga dengan Muli Mahana yang ada di Lampung Barat. Kayak gitu. Jadi kegiatan yang ada di Muli Mahana Kota Bandar Lampung itu salah satunya manjau. Terus kita ada juga kemarin itu Muli Mahana Kota Bandar Lampung goes to global gitu kan. Goes to global? Iya, jadi kemarin ada salah satu perwakilan dari Muli Mahana Kota Bandar Lampung yang ikut juga dibilang bukan pelatihan sih ya. Mungkin kelas ya. Oh ya. Kelas atau misalnya seminar gitu. Seminar gitu yang mewakili Kota Bandar Lampung ke waktu itu Vietnam. Iya, ke Vietnam. Oh, itu untuk seminar apa? Itu SDGs, soal pariwisata juga. Soal pariwisata juga. Gitu. Jadi memang Muli Mahana Kota Bandar Lampung itu aktif sih di daerah, terus di nasional dan juga internasional kayak gitu sih ya. Kegiatan-kegiatannya banyak. Iya sih, terutama juga melakukan sosialisasi juga pastinya kan, dan juga seminar-seminar itu tadi. Berarti banyak ya kegiatannya, nggak cuman sebagai role modelnya aja, tapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tapi kalau misalnya Ijul sendiri nih,
peran sebagai Muli Mahanai 2018 ya, sudah melakukan kegiatan apa aja dalam peran sebagai peran Muli Mahanai 2018? Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih ngajak ini ya, apa namanya, memperkenalkan lewat media sosial gitu ya. Karena sekarang kan salah satu jurus ampuh kita media sosial gitu. Karena orang-orang tempat promosi adalah media sosial. Kita kolaborasiin ada banyak acara di Kota Bandar Lampung, terus kita mainin sosmed aja dan itu mainin sosmed sama gitu ya? Representatif Lampung terutama adalah kopi ya. Jadi saya peraninnya di kopi juga sih, adalah main kopi deh, lanjutin gitu. Karena memang hobinya juga di situ ya. Karena emang potensi yang di daerah asli saya itu juga. Jadi itu yang saya bawa juga sih. Oke. Gitu. Nah itu peran sebagai Muli Mahanai 2018 versi Ijul ya. Nah tapi kalau misalnya di dalam Muli Mahanainya sendiri itu kan pasti banyak tuh hal-hal yang sudah dilakukan ya. Juga banyak kegiatan yang tadi udah disebutin juga sama Ijul. Tapi ada gak sih suka duka selama awal proses terus akhirnya menjadi dan sebagai memperankan sebagai Muli Mahanai, ada nggak sih suka duka sebagai Muli Mahanai 2018? Suka duka, kalau suka duka sebenarnya kalau di Muli Mahanai Kota Bandung banyak sukanya. Banyak sukanya karena ya. emang kita berwisata gitu ya, kemana-mana suka aja gitu. Kalau dukanya sih sebenarnya lebih ini sih, kemarin karena banyak aktivitas kayak waduh kapan kelarnya di skripsi gua itu sih sebenarnya, ya Allah. Jadi sampai kayak nyampe ketunda gitu, nyampe lupa gitu mah hal yang utama gitu ya, skripsi kan. Ingat orang rumah ya kan, harus selesaiin ya kan. Tapi kan kemarin baru aja selesai akhirnya selesai juga walaupun tertunda sih ya. Walaupun tertunda nggak apa-apa, kita doakanlah secepatnya ya. Iya gitu sih sebenarnya. Oke, tadi juga udah disebutin tuh kalau Ijul ini aktif di kopi ya. Dan sebagai duta kopi juga nih ya, kalau Ika dengar nih, duta kopi di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung. Kemarin belum lama ikut Muli Mahanai Kota Bandar Lampung. Wah, ini kayaknya ada duta kopi nih. Dianjurin juga sama Kak Indra namanya, salah satu mentor kita juga di Muli Mahanai Kota Bandar Lampung. Coba ikut ya udah, lu kan anak kopi, udah ikut. Kak Indra, iya ya. Coba deh gitu ya. Oke deh, berarti sih sekarang Duta Kopi 2018. Nah, kalau misalnya ke stalking juga kan tadi tuh ya udah sebutin juga ada Kolabar Coffee ya. Iya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Ijul, Kolabar Coffee itu apa? Jadi awalnya nih ya. Ya, awalnya. Dulu ada di kuliah itu ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Nah, mata kuliah kewirausahaan ini tugas dari dosen ini tugasnya apa yang ada potensi di daerah kamu gitu, yang bisa dikembangkan gitu untuk menjadi usaha. Kan kebetulan saya dari Lampung Barat gitu ya, Lampung Barat, wah ini kopi gitu kan, kopi jadi potensi daerah, ya udahlah kembangin aja deh. Itu salah satunya. Kedua, sebelumnya juga itu teman-teman itu kalau misalnya saya balik atau saya pulang kampung itu mereka nitip kopi dong. Wah kayaknya nih kalau titip terus main ya kan, ya udahlah kayaknya diusahain aja deh, ya udah gitu. Ya udah kepikiran kayaknya buat kopi, tapi nama brandnya apa ya? Ya udahlah ngambil bener-bener yang ada nama daerah kita, Kolabar. Oh iya, kopi Lampung Barat. Kopi asli Lampung Barat. Oh gitu. Iya, baru tahu. Ya udah deh, lanjut deh Kolabar Kopi gitu jadinya. Berarti kayak gitu. Awalnya dari tugas ya malah ya? Iya dari tugas, terus dari kawan-kawan yang suka nitip kopi. Tapi sekarang itu sejak kapan tuh ininya? Sebenarnya kalau mulainya itu akhir tahun 2015 sih. Akhir tahun 2015 udah lumayan lama sih memang. Faktor dari kawan-kawan yang ngirim kopi yang tadi juga sama wirausaha itu, mata kuliah itu gitu. Tapi kalau sekarang Kolabar kan itu ini ya, berarti kopi yang dijual tuh kopi kan pasti kan. Tapi kok ada nggak sih kedainya gitu atau tempatnya itu? Kalau untuk kedainya kita memang sekarang belum ada. Cuman sebelum Covid kita bisa dibilang kedai berjalan, bazar ke bazar. Ada undangan kampus kita berangkat ke sana, ada undangan kampus kita berangkat ke sana. Karena untuk buka kedai sebenarnya kita masih nunggu investor aja sih nanti. Oke, ini boleh nih kalau misalnya dengar nih investor aja sih nanti ya kan, kita bisa kerja sama gitu.
untuk buka kedainya. Iya, betul. Berarti itu yang disuguhkan ininya ya, bubuk kopinya ya, bukan minumannya yang udah jadi atau gimana? Kalau yang sekarang kita fokusnya di produk ya, produk kopi. Jadi Kolabar ini ada beberapa produk sebenarnya. Kita ada bubuk kopi, terus ada souvenir kopi. Nah, souvenir kopi ini kita ada yang namanya pengharum kopi, terus roast bean atau biji kopi kayak gitu. Oh, berarti apa namanya sih lebih ke produk? Iya, lebih ke produk untuk yang sekarang. Berarti banyak juga dong ya, mungkin kedai-kedai yang lagi buka nih sekarang belinya ke Kolabar. Ada ya beberapa pastinya. Beberapa ada. Kita lebih banyak jualnya ke luar kota sih, online. Kita online. banyak jual ke luar kota. Kita benar-benar memanfaatin marketplace ya untuk tempat penjualan kita kayak gitu, kayak Shopee, Tokped waktu itu. Kalau sosial media Instagram sih kita fokus Instagram. Sosial media. Boleh tuh apa sosial medianya namanya? Sosial medianya teman-teman bisa cek di Instagram nih, Kolabar Coffee namanya. Kolabar Coffee. Kolabar Coffee ya. Oke, itu kalau misalnya yang tertarik tuh untuk beli kopi yang usah jauh-jauh, ada Kolabar Coffee di situ. Yang asli Lampung lah. Iya, Lampung asli Barat Lampung, asli provinsi Lampung. Dan kalau misalnya untuk tadi itu ya investor-investor nih mungkin yang tertarik. Boleh banget ya kan, lagi butuh modal. Boleh banget lah ya untuk Kolabar Coffee ini biar semakin berkembang ya pastinya. Amin. Karena juga Kolabar Coffee pasti kan untuk Ijula sendiri kan fokusnya juga pasti ke kuliah dulu kan. Ya, jadinya banyak pikiran nih yang masih belum selesai mungkin. Nah, tapi kalau misalnya untuk Kolabar sendiri udah berkolaborasi belum sih sama apa gitu biasanya kan? Ya. Oke, kita berkolaborasi dengan beberapa kafe ya. Kayak Mokis kita di sana naruh di situ. Juga kita kerja sama DMS Tour and Travel Umroh. Kita naruh di sana juga gitu untuk parcel jamaah mereka. Kemarin dari sana juga. Sebelumnya kita juga ada beberapa yang ngajak kerjasama, kayak misalnya dari maskapai waktu itu. Maskapai ya, Palayan atau udah lama soalnya 2017-an mereka ngajak untuk jadikan Kolabar ini sebagai parcel gitu. Parcel, tapi syaratnya harus ada perizinan PIRT, itu minimal banget PIRT. Itu udah kita coba urus, tapi waktu itu pada saat itu persyaratannya harus ada sertifikat pangan waktu saya ngurus. Jadi prosesnya lama banget gitu. Jadi ya karena dari pihaknya sudah nunggu, jadi ya udah deh batal, nggak sempet untuk ngurus itu. Ya nggak apa-apa deh, mungkin belum rezeki juga kan. Tapi pasti ntar ada rezeki yang menanti di 2021 nanti. Betul, amin insyaallah, ini progresnya harus bagus nih. Amin. Tapi kalau misalnya untuk targetnya sendiri nih dari Kolabar ya khususnya untuk di tahun yang akan datang, kira-kira mau ngapain untuk Kolabarnya? Kolabar Coffee target kedepannya yang pasti pertama kita legalitas ya. Kita mau benar-benar legalitasnya dari minimal banget PIRT banget, karena kita sekarang untuk legalitas masih kerjasama sama kopi yang ada di Lampung Barat. Kita PIRT-nya udah ada, cuman kita kerjasama kayak gitu. Itu legalitas resmi, legalitas resmi dari brand Kolabar Coffee itu sendiri. Terus kita juga mau legalitas di BPOM bahkan MUI gitu. Itu target kita sih. Karena yang Kolabar ini ada dua orang yang bantu ngebangunnya, saya sama Olvi namanya, co-founder kita. Oh, berarti nggak cuma Ijul sendiri ya di situ ya? Ada teman-teman lainnya juga. Oke deh, kita doain semoga 2021 apa yang impikan, apa yang diinginkan semoga tercapai. Ya, amin. Amin. Nah, oke sobat bisnis, tuh kalau misalnya ngomongin kopi ya, tapi aku mau tanya nih Jul, kalau misalnya untuk kopinya sendiri ya, gimana nih caranya sobat bisnis untuk bisa beli atau mau kalau misalnya tertarik nih sama Kolabar bisa ngehubungin kemana gitu? Nah bener banget, pokoknya teman-teman kalau pengen kopi atau nanya soal kopi, terutama Robusta, Arabica juga boleh nanya, mau itu dari varian roast bean, terus yang hijau, biji hijau, yang green bean, terus yang bubuk kopi, souvenir kopi, pengharum kopi juga. Semua kita tentang kopi ya. Soal kopi boleh nanya-nanya, terutama di ini Instagram resmi Kolabar Coffee itu kolabar.coffee. Kolabar.coffee atau hubungi aja Azizul Kohar.
Azizul Kohar Ya, Instagramnya Instagram. Azizul Kohar juga. Terus itu kan ada bionya Iya, tuh ya, ada. di bionya ada. Bisa di bawah nih ya kan. Oke. Ya, kalau yang Bisa di bawah ini, individu bisa di bawah ini. nih. Cek aja ya. Oke, nanti kita bakalan apa namanya sih? Mungkin yang tertarik tuh boleh langsung aja di kolabar.coffee Oke. atau di Instagramnya Ijul sendiri Azizul Kohar. Azizul Kohar ya. Boleh di situ kepoin aja. Nah tapi kalau misalnya Ika kan nggak ngerti tuh apa tadi, banyak banget sebutannya, ada robusta, Arabikan, apa segala macam, Iya. Ika juga nggak ngerti kan. Tapi kalau misalnya untuk peminatnya sendiri khususnya di Bandar Lampung ya, itu mereka biasanya lebih kemana untuk Kalau peminat kopi? peminat kopi, karena memang 99% Lampung ini adalah penghasil kopi robusta ya. Kopi robusta, dan penghasil kopi yang terbesar itu salah satunya adalah Lampung Barat kayak gitu. Jadi peminatnya memang kalau lidah orang Lampung ya udah robusta gitu. Oh Robusta. gitu. Aha. Kalau Arabica nggak di Lampung itu jarang sih, karena kan kalau Arabica itu di ketinggiannya itu lebih daripada robusta gitu. Berapa ya, 450 berapa mdpl gitu saya lupa. Cuman kalau di Lampung itu kurang cocok Arabica gitu. Jadi ya Robusta, iya ya? robusta. Jadi kita kalau lidah kita ya robusta gitu. Kafeinnya lebih tinggi dan lebih strong. Kita lebih enak kalau mau ngapa-ngapain Oke. aktivitas kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk range harganya sendiri dalam kolabar, Kolabar nih ya. Nih teman-teman, nggak usah khawatir kalau masalah harga nih ya. Kita ada varian dari harga 10.000 sampai dengan 100.000. oh bermacam-macam ya berarti ya? Bermacam-macam. Yang 100.000 itu kita yang 10.000 itu ukuran 75 gram. Gak bawa sih, nanti cek aja di Kolabar Kopi, gak bawa sih ya. Oke, siap-siap. Iya, kalau ngambil banyak bisa kurang. Ada diskonnya di Ada situ. harga khusus untuk Ada yang beli khusus. pembelian minimal 10 lah, 10 pack. Oke, ini kalau misalnya untuk sobat bisnis juga nih, bilang aja sobat bisnis gitu ya. Nanti Iya, pasti benar. ada diskon-diskonnya di situ. Iya, betul. Berarti range harganya sekitar 10.000 sampai Dengan 100.000. 100.000 itu 100.000 udah paling mahal ya? 100.000 udah paling mahal. 100.000 itu kita dapat 1 kilo sih, 1 kilogram. Oh, Itu yang 1 kilo. yang 1 kilogramnya 100.000. Kayak Oke gitu. deh, mungkin nanti kalau misalnya nih ayah juga suka ngopi biasanya. boleh banget ya, Boleh Bang, ya. banget nih nanti kalau misalnya kalau Iya. mau ya. Oke deh sobat bisnis, kalau misalnya kita berbincang-bincang tentang kopi ya, sobat bisnisnya juga tadi kita udah bincang-bincang tentang Muli Mahanainya di 2018 ya, khususnya untuk Ijul sendiri. Dan tadi juga kita udah sebutin tuh kalau misalnya sobat bisnis mau tertarik sama Kolabar Coffee, bisa langsung aja hubungin yang udah tadi Ijul sebutkan di kolabar.coffee atau bisa di Instagramnya Azizul Kohar. Di situ nanti ada bio Instagramnya, cek aja di situ. Nah, sobat bisnis tadi kita udah banyak banget ya berbincang-bincang nih. Kalau misalnya untuk kamu yang udah ngedengerin kita dari awal, pasti udah tahu banget kita ngebahas apa aja. Tadi juga kita udah ngebahas pengalaman Ijul menjadi Muli Mahanai 2018. Udah gitu tentang usahanya ya, tentang usaha kopinya, dan juga sebagai duta kopi 2018 Provinsi Lampung. Banyak banget ya kegiatan Ijul ini. Kayaknya orang sibuk banget gitu ya. Enggak juga sih. Udah gitu kuliah ya, masih sambil kuliah Iya, ya. kuliah juga. Tinggal nyusun ya sekarang. Udah kelar. Oh iya. Udah Jangan kelar. nyusun lagi, udah penuh Jangan nyusun kepala. lagi. Cukup. Tinggal nunggu wisudanya aja. Iya. Nah, Ijul, Iko mau tanya nih, kan Ijul nih banyak banget ya kegiatannya, peran-perannya juga bisa dibilang sebagai peran penting lah, ibaratnya sebagai kaum milenial muda zaman sekarang ya. Milenial ya. Nah, kalau misalnya Iko mau tanya, kenapa sih Jul sampai akhirnya kamu tuh memilih untuk jadi ikut-ikut Muli Mahanai? Apalagi kan dulu ikut Muli Mahanainya, kalau tadi Jul cerita kan dari Lampung Barat dulu ya. Iya, Baru pas ke SMA, pas SMA dari Bandar Lampung. Terus tuh jadi duta kopi 2018. Terus tuh juga sekarang nyambil usaha di Kolabar Coffee. Iya. Kenapa Wedding pada akhirnya? juga, iya. Iya, wedding juga kan. Wedding juga tadi udah disebut toh sebagai WO ya. Wedding apa namanya? Wedding organizer. Oke. Itu banyak banget kegiatannya. Apa enggak apa namanya? Kebagi tuh waktunya, dan Iya. apa namanya sih? Fokusnya kebagi kan pasti kan. Benar. Nah, kira-kira gimana tuh cara nanganin Ijul sebagai apa namanya sih yang banyak kegiatannya, dan apa namanya? Akhirnya memilih untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Padahal kan Iya. kalau misalnya dilihat enak rebahan aja sih di rumah gitu kan. Apalagi mahasiswa kan jadinya mungkin sibuk kuliah, sibuk Benar. tugas gitu. Nah, kalau untuk Ijul gimana nih? Sebenarnya awalnya sih memang kalau aku sendiri nggak bisa diem sih sebenarnya ya.
Kalau misalnya di rumah udah sehari dari pagi sampai sore itu kayaknya pening aja kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Itu satu. Kedua, berpikir juga sih, mikir ya Allah, kenapa ya kalau misalnya gue nggak ngapa-ngapain, ya mau apa gitu, apa yang gue dapat gitu kan. Kayak mikirnya juga kita masih muda, lu masih punya tenaga ya kan, lu masih punya daya pikir yang kuat, lu masih punya kekuatan untuk ngelakuin apa aja, ya udah why not, kenapa nggak dikerjain gitu loh apa yang lu bisa. Dan dari SMA emang udah aktif organisasi juga di OSIS dan di kegiatan lain-lainnya juga, Paskibra juga waktu SMA. Jadi bener-bener suka aja gitu, banyak kegiatan, pengen manfaatin waktu muda yang bagus aja gitu, biar nanti tuanya ya udah nih Ada gue bisa manfaatnya. ngajarin nih. Jadi nasihatin anak itu nggak cuma omongan, tapi udah pernah dilakuin waktu gue masih muda. Nah gitu loh. Jadi ya itu sih alasannya, karena nggak pengen waktu tua jadi nyesel aja sih. Iya, Jadi nggak buat- mau menyanyiakan Iya, waktu ya nggak mau untuk nyanyiin rebah-rebahan waktu, doang. kayak gitu. Berarti termotivasi juga dari diri sendiri ya pasti ya, dari diri keinginan sendiri. diri sendiri. Nah Ijo, kalau misalnya ini karena kita udah segmen terakhir ya, segmen keempat, boleh nggak sih Ike minta closing statementnya atau motivasi lah untuk anak muda zaman sekarang nih yang mungkin lebih memilih untuk rebahan doang, nggak ngapa-ngapain, apalagi saat corona kan sementang-mentang harus di rumah aja dan nggak ngelakuin apa-apa. Atau juga Ijul mau ngasih motivasi untuk yang lagi berjuang sebagai calon Muli Mahanai, Iya. Muli Mahanai 2021 nanti. Bener. Saran aku sih ini ya, do now or never gitu loh. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Jadi ya udah lakuin aja, itu bakal oke, prosesnya yang panjang dan hambatannya banyak, ya udah lakuin aja, bakal lewat kok. Aja bakal lewat. Gue udah pernah cobain gitu, banyak hal yang udah dilewatin itu ya lewat aja gitu loh. Jadi ya semangat lah buat teman-teman semua gitu. Dan juga yang diingetin apalagi untuk kita ya, yang masih kuliah, masih umur dari 18 sampai 25 tahun itu masih rentan muda banget ya kan. Jadi lo abis-abisin aja di umur segitu, apa yang lo mau selagi itu positif lakuin gitu. Kegiatan lo mulai usaha, terus lu mulai aktif di organisasi, lu ikutin kompetisi biar mental lu terlatih, biar Passionnya terasah juga gitu ya. Lu kedepannya mau jadi apa, lu kelihatan gitu kan. Jadi ya udah lakuin aja gitu loh. Walaupun sekarang mungkin kita nggak tahu, oh kayaknya gue lemah banget dari itu, ya udah hajar aja gitu. Gue nggak bisa ngomong awalnya aja, udah hajar aja, coba dah. Modal nekat aja modal dulu nekat deh ya. aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, kan? mulai dulu. Mulai aja dulu gitu kan. Do now or never. Iya, do now or Oke, never. itu kalau misalnya closing statement dari Ijul lo sendiri. Oke deh Sobat Bisnis, mungkin karena udah segmen terakhir ya, kita mungkin kalau misalnya kamu ini yang belum cukup puas ya tanya-tanya tentang Ijul, boleh langsung aja deh kepo-kepoin tuh, DM aja Ijulnya boleh Azizul banget. Azizul Kohar. Atau nanti kalau misalnya kamu yang masih kepo tentang kopinya, bisa langsung aja ke kolabar.coffee. Betul banget. Nah mungkin segitu aja Sobat Bisnis yang kita dapat bincang-bincang sama kamu. Makasih banget untuk kamu yang udah ngedengerin Ike dan juga Ijul dari akhir sampai awal ya, dari mulai segmen 1 hingga segmen 4 nih terakhir, dan juga udah ngedengerin closing statementnya dari Ijul. Makasih banget, kita bakalan ketemu lagi lain-lain waktu ya, kalau misalnya Ijul nggak sibuk ya. Iya, Nanti kita bakalan ketemu lagi. Dan yaudah, terima kasih. Atau mungkin Ijul ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk Sobat Bisnis semuanya lagi ngedengerin? Buat sobat bisnis sih, yang awalnya mungkin pengen mencoba mulai usaha atau entrepreneur dan masih ragu-ragu, jangan ragu deh gitu, coba aja. Jangan coba ragu aja. ya. Mungkin sekarang kan udah udah zaman milenial ya, sosial Iya, media, bener. terus marketplace di mana-mana ya kan, dari Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain, itu banyak banget loh toko kita nggak perlu kayak jualan lu secara langsung ke jalan, lu capek-capek, nggak perlu gitu loh. Lu ciptain aja produk apa yang lu mau jual, lu pelajarin, ya udah lu jual lewat sosial media, marketplace kayak gitu. Jadi jangan ini deh, mau itu COVID, mau itu apa, ya udah, itu kan cuman rintangan kita aja COVID, bentar juga kelar kok, ya udah. Sikat semuanya aja dah. bakalan terlewatkan. Pokoknya itu sih buat sobat bisnis,
cobain dulu aja deh Cobain apa aja, yang lo jangan suka takut. gitu. Bener, selagi positif, why not? Iya bener Try. banget. Oke deh, tepuk tangan dulu dong buat Ijol. Nih kalau misalnya nih sobat bisnis di rumah sambil ngedengerin sambil tepuk tangan kali ya. Oke deh sobat bisnis, mungkin segitu aja yang mungkin Ike dan juga Ijol dapat sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang kayaknya kurang berkenan di hati kalian, ya kita mohon maaf. Namanya juga manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. Dan oke, see you next time. Dan terima kasih Ijol sudah datang ke Sama-sama, sini, Ike, udah sudah menyempatkan diundang. waktu. Terima kasih Sibuk-sibuk. buat Eri Dewi, Iya sama-sama. Oke deh sobat bisnis, terima kasih, nanti kita bakalan ketemu lagi and see you. Namanya kehidupan. Susah, senang adalah kewajaran. Ada saatnya kita berjuang dan ada saatnya kita meraih kemenangan. Namun tidak ada saatnya kita terdiam, karena itu penyebab utama akan kegagalan. Teruslah memikirkan masa depan. Jangan hanya bermain asik mencari-cari hiburan dengan gadget di tangan sampai lupa akan keadaan. Kapan kita akan melakukan perubahan? Iya, sekaranglah saatnya. Kita bangun dari hibernasi, tunjukkan pada semesta bahwa kita memiliki kreasi.